Azan. Can we Iya, masih lagi azan ya Kak. Boleh di sebentar 5 menit mungkin ya. Okay. Mau pertanyaan dulu dari ini saya belum bisa lihat Mas Ilham boleh dibantu. Dari Mas Cecep. Oke Kak, selamat malam ya. Perkenalkan saya Cecep, mahasiswa Pertiwi semester akhir ya dari Karawang. Malam Karawang. Saya sangat tertarik sekali ini dengan opportunity karir ya. Terus memang belum kita bahas secara detail ya Kak. Ini memang lagi kondisi saat ini ya. Jadi saat ini memang kalau saya berkarirnya di marketing Kak. Jadi memang saya sudah kurang lebih sekitar 9 tahun pengalaman di marketing and sales, dan di tahun ini saya ada offering ya untuk di tempat pekerjaan baru, dan momennya memang ada peningkatan secara karir dan juga secara personal, secara salary dan sebagainya lah. Jadi ada peningkatan secara itu. Dan memang udah proses segala macam. Karena ada alasan memang kenapa opportunity ini saya ambil, karena di tempat yang lama saya merasa ada hasrat marketing saya atau hasrat belajar saya yang masih yang tertahan sehingga saya memutuskan untuk mengambil opportunity ini. Nah, pas di hari ini saya ada pengajuan resign, ternyata dari tempat yang lama dia akan mengakomodir apapun itu yang menjadi hasrat saya. Apapun itu semuanya diakomodir oleh perusahaan lama saya. Menurut Kakak sendiri nih mengenai opportunity karir ini, langkah terbaik yang harus saya ambil seperti apa untuk agar saya tidak salah dalam mengambil langkah yang pertama, yang keduanya mungkin yang pengalaman ataupun apa dari Kakak yang bisa saya ambil sarannya lah, insight-nya itu. Itu sih Kak, mungkin kurang lebih seperti itu sih Kak. Terima kasih ya Kang Cecep atas pertanyaannya. Mohon maaf sebelumnya teman-teman semuanya agar kita menghemat waktu. Jadi sesi pertanyaan nanti setelah narasumber yang kedua ya. Jadi biar sekaligus gitu. Kalau mau nanya boleh di kolom chat, jadi kita terima dulu pertanyaan-pertanyaannya. Begitu ya teman-teman semuanya ya. Biar enak, soalnya kita pakai online nih, apalagi udah malam. Thank you. Oke Mas Helen, Mas Cecep, saya jawab. Boleh silakan, kalau mau dijawab dulu boleh Kak. Nggak apa-apa, saya jawabnya nanti kan setelah. Oke, so kita harus cepat sedikit. So hard skill check kita nggak bisa cek. So teman-teman, saya berharap sesuatu lebih interaktif dengan kalian. So kita akan melakukan sedikit soft skill check. So kalian kan sekarang pakai handphone ya, atau pakai laptop? I don't know kalian pakai apa. So ini ada sedikit self evaluation. Please scan. Okay, please scan and try to fill up as soon as you can. Pertanyaannya sedikit, kalau kalian ada yang nggak paham, tapi saya yakin kalian semua paham. Okay, so please scan and fill up the questionnaire. It's like about ya memang pertanyaannya banyak, tapi kalian harus bisa jawab dengan cepat. So tujuannya apa? Ketika kalian selesai scan ini, kalian akan mendapatkan hasilnya. Persentase masing-masing untuk soft skill check kalian. Oke? Udah semuanya? Udah semuanya ngeklik? Semuanya udah lihat? Kalian bisa isi. Silakan teman-teman, boleh tuh dicek, diklik. Mas Irlan, saya waktunya berapa lama lagi ya? 5 menit? 10 menit? 5 menit lagi, Bu. Emang saya agak suka lupa nih kalau udah. Maaf ya, Bu. Jadi nanti 25 menit gitu. Oke.
Berarti 5 menit. Oke, I will wrap up in 5 minutes. Oke, jadi teman-teman sambil teman-teman isi kuesionernya, kalau ada pertanyaan yang ngebingungin supaya hasilnya nggak salah, kenapa? Karena masing-masing persentase dari masing-masing poin ini teman-teman bisa evaluasi tujuannya apa. Contoh gini, kalian kurangnya di active listening atau kalian kurangnya adalah di time management gitu. Kalian jadi bisa tahu yang harus dikembangin tuh apa. Daripada kalian meraba-raba nggak jelas, kalian harus ngapain, sebelum kalian bertindak, saya selalu bilang, bahwa sebelum kalian bertindak, itu selalu tahu, kalian tuh sekarang tuh gimana, sekarang tuh kenapa dulu, gitu. Jangan istilahnya tuh semua diperbaiki, kan ini istilahnya evaluasi SDM ya, jangan semuanya diperbaikin, tapi tahu dulu, kurangnya di mana, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambahin, itu yang perlu kalian lakuin. Oke? Sambil kalian isi, diskusinya kita akan bahas nanti. I think somebody is having the whiteboard on the screen because I'm seeing the yellow mark on the Zoom. I don't know, is it from the committee or? Okay. Now, tadi kalau udah tahu kalian mau kemana, kalian tahu kalian mau kembanginnya apa, apakah business growth-nya, apakah career growth-nya, how to fill up the gap. Okay, how to fill up the gap. Kalian tahu nih, tadi ada contohnya. Saya udah kerja lama 9 tahun, terus saya udah segala macam, tapi saya ngerasa ada yang hampa. Ketika saya ngelamar ke tempat lain, kok saya diterima ya? Tapi sama yang lama pun dikasih semuanya. It means kalian sudah bisa nih memenuhinya. Tapi bagaimana dengan yang belum? Jadi apa yang kalian mau dengan diri kalian sekarang itu belum tercapai. Oke? Meskipun saya tidak menerbitkan buku specifically on this subject, on this matters, gitu ya. Tapi buat saya ini adalah 5 langkah. Ini akan saya lakukan terhadap aspek apapun, ya. Apapun yang mau saya kembangin, apapun yang mau saya lakuin, saya akan lakuin 5 hal ini. So, teman-teman, tadi dari awal, kita growth itu ada 2, ada career growth, ada business growth, oke? Yang atas adalah business growth, ini adalah career growth. Oke, yang pertama, buat saya, if you want to develop yourself, kalau kalian mau evaluasi diri kalian, stop denial. It's very important, karena kebanyakan sekarang kita itu denial dan mau ngikutin orang. Enggak. Terus sekarang tuh, saya nggak tahu kenapa generasi sekarang tuh suka banget mengkotak-kotakan diri antara kalian tuh introvert atau extrovert. Guys, introvert and extrovert has nothing to do with your professional life, has nothing to do with your personal improvement, has nothing to do with your career development, okay? So stop membagi diri kalian menjadi introvert dan extrovert. Saya adalah orang yang sangat nggak bisa ketemu orang baru. Saya nggak mau, nggak bisa minum, makan sama orang baru tuh nggak mau. Tapi kalau kalian ketemu saya kayak gini, saya kan kelihatan kayak orang cerewet banget ya, gitu. Kenapa? Karena saya nggak pernah bagi-bagi diri saya, karena saya tahu kapan kita harus ngomong, kapan kita harus diam. Oke, yang pertama ini, kalian tahu karakteristik diri kalian. Bukan kalian mengevaluasi diri kalian hanya karena orang lain kayak gitu. Karena orang lain sukses, ada influencer naik jet, private jet, karena ada influencer setiap bulan bisa jalan-jalan ke Eropa. No, it's not. It's not the way you evaluate yourself. It's not the way you can improve yourself. Okay? Very important kalau kalian tahu karakteristik diri kalian itu apa. Apa yang kalian tahu tentang diri kalian. Okay? Yang kedua adalah tahu kalian tuh punya resource apa. Udah tahu diri kalian nih. Terus kalian punya apa yang bisa ngebantu kalian. Kalian tahu sekarang kalian belajarnya udah keren banget, udah belajar ilmu manajemen. Udah belajar ilmu akuntansi. Kalian tahu kalian berada di program studi yang tidak ada satupun perusahaan yang tidak membutuhkan manajemen dan akuntansi, iya nggak? Ya dong. Itu harusnya udah jadi key point supaya kalian tuh percaya diri. So kalian tahu kalau kalian kemanapun akan dibutuhin. Clear ya sampai situ ya. Jadi kalian tahu nih kalau kalian tuh mau kalian buat bisnis, kalian tahu itu adalah ilmu yang pasti akan dimiliki. Oke? Kemudian kalian set goals. Goals ada personal goals-nya. Oh, what happened with this? Kayaknya error deh. Oke. Ada personal goals, ada business goals-nya. Oke.
Terus sabar. Saya nggak tahu kenapa. Walaupun jujur saya nggak setuju kalau kalian dibilang instant generation, tapi some of you are instant generation. Sabar gitu loh. Nggak ada sesuatu besar yang kalian dapatin dengan mudah. Nggak ada. So sabar. Udah tahu diri kalian gimana, udah tahu kalian mau kemana. Sabar. Apa ya? Yang namanya perkembangan, yang namanya kemajuan itu pelan-pelan. It's very slow. Tapi itulah yang akan sustain, itu yang akan bertahan, itu yang akan berkelanjutan dibanding sesuatu yang tiba-tiba kaget, jreng gitu. Kemudian yang 4 adalah memperkaya diri. You accept yourself, you set your goals, you are patient, pelan, but kalian selalu mengenrich diri kalian, selalu berusaha, selalu mau belajar, selalu menerima kritik orang, evaluasinya dimulai lagi dari awal, and then don't stop. Oke? Ketika kalian sudah berhasil, sudah belajar, sudah sukses, career growth-nya dapat, business growth-nya dapat, what to do next? Don't stop. Start from the beginning again. Start from all over again. Kalau kalian merasa kalian sudah puas, kalau kalian merasa kalian sudah menjadi di titik yang paling bagus, kalian sudah dapat pekerjaan yang bagus, bisnis kalian udah oke, the meaning of don't stop, mulai dari awal lagi, mulai dari kenalin diri kalian lagi, apalagi yang mau kalian kembangin. Kenapa? Karena kalau kalian stop di situ, kalian teman-teman adalah orang manajemen ya, orang-orang bisnis, kalian pasti tahu kalau kalian sudah berada di stagnant point. If you are not going to innovate, kalau kalian nggak akan berinovasi terhadap bisnis kalian, tidak berinovasi terhadap karir kalian, tidak berinovasi terhadap personal development kalian, the only way to go is going down, right? So the only way you can do is to innovate. Kita evaluasi lagi diri kita kembangin lagi diri kita, what you want to do from the very beginning again, until kalian keren lagi, mulai lagi. Until kalian keren lagi, mulai lagi. Karena dengan kayak gitu, apa ya, pencapaian SDM, kita nggak usah ngomongin SDM yang negara punya SDM, perusahaan punya SDM, ourselves, oke? Diri kita punya nilai jual, so kita nggak takut hanya terhadap satu bisnis, nggak takut hanya terhadap satu karir. Hope that helps. Kita akan discuss more on the discussion right after this. Thank you so much, teman-teman. Thank you, Hirlan. I hope that helps. Thank you Kak Sutina, thank you. Kak, boleh nanti ada pertanyaan nih Kak, boleh nggak minta kode QR-nya lagi? Atau di-share-nya kemana gitu Kak, untuk QR? Mungkin yang tadi telat mereka. Nah, seperti ini guys. Silakan Mas Hendra dan Kak Tika, boleh cek lagi QR-nya. Oke. Maaf Kak Sufina, unmute ya. Oh iya. Kalau teman-teman ada yang kesulitan mengenai QR, kasih tahu aja. Oke, thank you Kak. Saya udah. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Supina, luar biasa pemaparannya ya. Wow, Masya Allah. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Jika sekiranya teman-teman ingin bertanya, nanti ada sesi tanya jawabnya ya teman-teman, setelah narasumber yang kedua. Jadi mohon bersabar, mungkin banyak yang ingin bertanya nih Kak. Sepertinya mereka udah mulai udah nggak sabar nih Kak buat bertanya. Jadi tunggu sebentar ya teman-teman. Selanjutnya kita dengarkan terlebih dahulu fokus kita untuk pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak R. Dimas Praditya, SPSI, MM CHRP. Dengan Bapak Dimas, waktunya kami persilakan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Bu Supina, Pak Dekan, para dosen yang lain. Perkenalkan, nama saya Dimas Praditya. Saya asli dari Cianjur. Saya sekarang tinggal di Bekasi. Saya menyelesaikan S1 saya di Bandung. Kemudian lanjut S2 saya di Universitas Nasional Jakarta dan sekarang lagi program doktor di Universitas Trisakti. Waktu itu saya udah CHRP Certificate Human Resource Professional di Prasetya Mulia. Kalau itu latar belakang pendidikan saya, latar belakang secara akademik. Kalau saya berkarir, sebenarnya saya mulai karir dari 2015, dari semenjak saya kuliah. Saya pertama karir di Astra Internasional sebagai Training and Recruitment. Kemudian lanjut ke PT Amerta Indo Otsuka Pocari Sweat sebagai Talent Management Officer, lanjut ke Wipro Unza, grupnya Wipro itu Vitalis Personal Care, grupnya India, itu saya kurang lebih 2,5 tahun. Kemudian sekarang saya di PT Sentral Mega Kencana. Kalau teman-teman tahu, produknya itu adalah Frank Enko, The Palace, dan Mondia. Jadi handling untuk HR-nya, saya di corporate-nya, handling untuk nasional, dari Sabang sampai Merauke, gitu kan. Tapi Merauke kita belum ada toko, jadi baru sampai NTB, Lombok, gitu kan. Saya di HR-nya, handling end-to-end proses HR, dari proses rekrutmen, people development, organisasi development, industrial relationship, compensation benefit, sampai ke property and maintenance. Kurang lebih saya berkarir di dunia HR hampir 10 tahun di dunia HR, dan setelah selesai S2 kemarin sih baru mulai ngajar beberapa kampus. Oke, itu mungkin perkenalan saya pribadi, gitu kan. Oh, ini ada orang CMK ya. Halo Bu Yenika, di pabrik ya. Ya, saya di Gatsunya ya, di head office-nya. Saya di Gatsu, salam kenal. Mungkin pernah ketemu tapi nggak sempat berpapasan. Oke, tadi pemaparan yang sama Bu Sufina tadi cukup bagus, cukup inspiratif banget gitu kan buat teman-teman. Jadi untuk menambah motivasi, mungkin kalau dari sudut saya adalah dari sudutnya HR gitu kan ya, bagaimana melakukan program pengembangan dan evaluasi training. Oke, saya izin share screen. Udah kelihatan kah? Sudah, Pak. Oke. Tadi kan beberapa sudah dijelaskan ya. Saya mungkin melanjutkan gitu kan ya, untuk bagaimana sih program development evaluation di HR. Sebenarnya secara karir saya, secara DNA saya pribadi, saya itu HR lahir dari people development. Jadi saya lahir bagaimana cara mengembangkan orang, bagaimana cara mengevaluasi orang, gitu kan. Bagaimana orang itu dari zero menjadi hero, gitu kan. Nah, itu dengan namanya talent management process atau talent management system, atau dibantu dengan individual development plan. Bagaimana cara mengembangkan soft skill, hard skill, gitu kan ya. Mungkin secara technical, logiknya, gitu kan ya. Mungkin dikit-dikit, mungkin nggak akan terlalu berat juga, karena mungkin udah terlalu malam, takutnya nanti mentah lagi, gitu kan ya. Betul yang tadi Bu Sufina bilang, kalau sama malam kayaknya agak berat. Oke. Sebenarnya apa sih yang highlight-nya itu adalah training and development. Itu adalah kayak sebenarnya si people development, khususnya HR, adalah memberikan peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan pekerjaan mereka saat ini. Jadi dirancang untuk meningkatkan kompetensi sehingga nanti akan berpengaruh kepada kinerja organisasi. Lihatnya dari mana? Biasanya menggunakan performance appraisal. Oh ya, nanti mungkin saya nggak akan terlalu banyak ke slide, mungkin slide hanya sebagai tools doang, tapi mungkin dikit-dikit menjelaskan bagaimana experience saya di kantor, itu kan. Biasanya program development itu panjang ya, jadi dari startnya seperti apa, ngedesain trainingnya seperti apa, kemudian ketika ada orang seperti ini, bagaimana cara developmentnya, ketika ada orang yang susah untuk, ibaratnya bahasa kasarnya batu gitu kan ya, gimana cara ngedevelopnya itu nanti beda-beda biasanya gitu kan. Dan mengevaluasinya pun nanti akan berbeda-beda juga.
biasanya kalau evaluasi itu kita bersifatnya holistik. Jadi kita bisa melihat efektif dan efisien gitu kan ya. Kalau di perusahaan itu pasti akan berfokus pada efektif dan efisien dalam program pengembangan pelatihan. Jadi ketika training itu dilakukan, cost-nya berapa, kemudian desainnya seperti apa, pre-post-nya seperti apa, maka nanti evaluasi apakah akan menjadi efektif dan efisien terhadap kinerja orang tersebut. Ketika misalnya before trainingnya seperti apa dan after trainingnya seperti apa, itu yang akan menjadi acuan. Oke, yang tadi saya bilang adalah apa sih bedanya pelatihan dan pengembangan. Itu sangat berbeda sebenarnya. Kalau pelatihan itu ya masa sekarang, tapi kalau pengembangan itu ya nanti akan dikerjakan pada saat sekarang dan masa depan. Let's say saya katakan dulu ketika saya menjadi supervisor, training saya itu apa sih sebenarnya. Tapi ketika saya sekarang jadi manajer, gitu kan, itu trainingnya apa? Lebih ke strategic thinking, lebih ke problem solving decision making. Karena mungkin secara di lapangan, secara konseptual, si manajer itu nanti akan lebih banyak ditekan oleh si manajemen. Ini mau diarahkan kemana strateginya, ya. Kalau dulu ketika saya masih supervisor, pasti akan memikirkan bagaimana saya menjalankan suatu organisasi ini dalam unit tersendiri. Tapi ketika jadi manajer, gitu kan ya, pengembangannya adalah bagaimana kamu itu seorang Dimas bisa mengorganisir suatu organisasi, mengorganisir individu, kelompok sehingga menjadi satu kesatuan dan menjadikan visi misi perusahaan itu akan berkembang. Ya, waktunya juga berbeda. Kalau pelatihan tuh harus sekarang, gitu kan. Sekarang itu ya udah gitu ketika dijalanin saat ini ketika butuh pelatihan Excel, ya saat itu juga Excel lo jalanin. Tapi setelah itu apa sih sebenarnya dari pengembangan training Excel itu? Apakah akan menganalisa data ataukah akan menjadi Power BI seperti apa? Itulah yang akan menjadi jangka panjang. Nah, sasarannya apa aja gitu kan ya. Kan kalau pelatihan itu hanya melihat gap KSA, knowledge, skill dan attitude. Tapi kalau misal untuk pengembangan, bagaimana nanti untuk tuntutan untuk tuntutan pekerjaan di masa depan. Yang tadi saya bilang, saya merasakan sendiri ketika saya masih menjadi supervisor dan menjadi manajer itu jauh berbeda. Kenapa? Karena di supervisor itu secara di lapangannya, teknikalnya itu akan mengerjakan sebanyak 60%. Tapi untuk berpikirnya hanya 40%. Ketika saya menjadi manajer, itu kebalik, malah 80% saya berpikir, fisiknya 20%. Jadi sebenarnya mungkin kalau teman-teman lihat kenapa manajer-manajer tuh pada gembul semua ya, pada gemuk-gemuk semua ya mungkin karena itu banyakkan mikir. Kalau bahasa psikologinya itu ada katarsisnya itu berkembang menjadi ya ada makan gitu kan yang ngemil segala rupa. Nah itulah seperti itu yang dilakukan. Dulu ketika saya masih supervisor, timbangan saya tuh hanya 80 sampai jadi manajer 90. Itu kan otomatis naik. Karena apa ya? Karena saya ngerasa hanya duduk mulu gitu kan ya. Kalau supervisor kan misalnya saya jalan gitu keliling gitu kan ya. Saya keliling, bagaimana ini? Tapi kalau jadi manajer enggak. Nggak bilang, itu udah belum? Ini udah belum? Ya, enak sih gitu kan ya. Cuman ini ngecek-ngecek doang gitu. Padahal yang lebih pikir lebih enak supervisor, tapi kalau gajinya gaji manajer gitu kan ya. Yang tapi mana ada sih kayak gitu kan. Baik lagi adalah ke tuntutan si pekerjaan. Ya. Nah, ini yang mungkin proses bagaimana training and development itu yang dijalankan, yang mungkin sekarang lakukan. Ini mungkin secara generalnya aja gitu kan. Biasanya yang saya lakukan adalah ketika training and development itu dilakukan, prosesnya itu adalah berawal dari awal tahun. Tapi tergantung nanti bukunya ya. Bukunya itu apakah dari Jandes atau March to April gitu kan. Biasanya nanti akan melihat organisasi ini objektif tahun depan, tahun 2023 akan kemana. Satu dari segi budgeting, satu dari segi visi misi, apakah nanti core-nya akan seperti apa, itulah yang nanti akan di-assessment, kemudian nanti akan menjadi bahan kami di HR untuk proses pengembangan selanjutnya. Apakah misalnya bersifat soft skill-nya berapa persen, apakah hard skill-nya, gitu kan ya. Kemudian setelah itu kita melakukan training need analysis atau training need assessment kepada masing-masing departemen atau masing-masing divisi. Supaya apa? Supaya ketika visi misi itu diturunkan kepada masing-masing direktur, target masing-masing direktur,
kebutuhan masing-masing training itu nanti akan inline. Sehingga jadi jangan sampai nanti jaka sembung gitu kan ya. Atasnya pengennya misalnya target saya katakan di kantor saya misalnya 5 triliun untuk 2023 misalnya. 5 triliun, sedangkan untuk pengembangannya itu hanya untuk mencapai 3 triliun, atau nggak akan nyambung ya kalau gitu mah. Jadi harus benar-benar inline antara objektif perusahaan dengan training need analysis. Kemudian setelah training analysis, kita juga harus bisa melakukan establish di training goals-nya juga. Objektifnya apa, result-nya apa, dan goals-nya apa nanti ketika melakukan training. Let's say misalnya untuk di pabrik Kaizen misalnya, atau di Lean Six Sigma gitu kan ya, atau misal untuk di supporting butuh yang namanya apa namanya kalau yang di supporting itu butuh yang namanya apa ya namanya misalnya problem solving and decision making gitu kan. Nah itu yang harus dilakukan. Kemudian setelah itu kita lanjut ke designing training program gitu kan ya, designing training program gitu kan. Setelah misalnya ketahuan nanti trainingnya seperti ini, maka bagaimana cara mendevelopnya, bagaimana cara mendesain training itu supaya ngehit dengan target. Setelah training itu dilakukan, desainnya udah ketahuan, maka harus melaksanakan mengeksekusi program training itu. Eksekusinya seperti apa gitu kan ya. Nah, itu harus dijalankan tuh, misalnya TNA-nya apa, programnya seperti apa, eksekusi trainingnya berapa lama, berapa training man days-nya, berapa jam trainingnya, itu harus dilakukan. Setelah itu baru dilakukan namanya evaluation result dari secara keseluruhan training. Baru nanti kita akan melihat, nanti di paling bawah slide-nya adalah evaluasi training berdasarkan Kirkpatrick ya, dari reaksi, behavior sampai ke reaksi. Gitu kan, sampai knowledge. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih yang dilihat sebenarnya? Nah, biasanya gitu kan ya, ini tuh dilakukan ketika ada gap analysis misalnya. Nah, organisasi, kita menganalisa organisasi terlebih dahulu gitu kan ya, kemudian kita menganalisa tugas, kita menganalisa orangnya masing-masing. Ketika orangnya sudah dianalisa segala rupa gitu, maka nanti akan muncul yang namanya gap. Gap itulah yang nanti akan menjadi fokus di people development untuk proses pengembangan yang lain, sehingga nanti akan berimpact pada kebutuhan masing-masing organisasi. Jadi untuk teman-teman, ketika nanti teman-teman akan berkarir di dunia HR, khususnya di development, maka teman-teman harus instingnya harus tajam dalam proses menganalisa bagaimana tugas itu dianalisa, bagaimana orang itu dianalisa, secara gedenya scope of role-nya itu bagaimana organisasi itu bisa berjalan. Ya, jadi itu harus inline. Ketika semuanya itu inline, maka nanti akan ketahuan gap analisisnya seperti apa. Apakah nanti ke potensi kah, ke kompetensi kah, kalau saya training apakah ke soft skill kah atau ke hard skill kah, ya. Oke. Nah, sebenarnya apa sih ya yang tadi saya juga nyambung juga kenapa sih training needs analysis ini dilakukan? Yang pertama ya untuk melihat dua-duanya sama sih sebenarnya, untuk karyawan existing dan nanti karyawan selanjutnya. Adalah untuk melihat gap-nya itu adalah KSA, knowledge, skill, attitude. Gitu kan ya. Sebenarnya untuk siapa sih dilakukan training ini? Ya untuk semua orang sebenarnya gitu kan ya. Untuk semua orang yang emang benar-benar mau berkembang, yang emang teman-teman orang yang mau emang growth bareng-bareng, mau improve bareng-bareng, maka akan melihat nanti knowledge-nya seperti apa, skill-nya seperti apa, itunya seperti apa. Maka nanti akan terlihat seperti ini. Oh, secara organisasinya tuh the whole-nya itu adalah contoh misalnya 5 triliun misalnya. Berarti kita harus membutuhkan pekerjaan, kita analisa dulu gitu kan, secara sales marketingnya, bagaimana supportingnya, bagaimana nanti di pabriknya, bagaimana sales force-nya gitu kan ya. Kemudian kita bisa menganalisa masing-masing orangnya itu apakah orang itu capable atau tidak. Ketika misalnya the right man on the right place itu tidak sesuai, itu maka nanti juga tidak akan tercapai yang namanya tujuan organisasi, maka akan babak belur juga, akan berantakan juga. Jadi pepatah mengatakan the right man on the right place itu adalah benar. Maka kita harus di bahasa HR-nya itu kita harus benar-benar bisa mengidentifikasi apa yang namanya
job desk gitu kan ya, kita bisa menganalisa apa yang namanya si job position gitu kan ya, sehingga ketika job desk itu sama, job position itu sama, maka itu nanti semuanya itu akan tercapai. Nah, yang tadi saya bilang subjek pelatihannya apa sebenarnya? Ya subjek pelatihan nanti akan berpengaruhnya kepada knowledge gitu kan ya, knowledge, skill dan attitude gitu kan ya. Itu nanti akan menjadi satu kesatuan. Di mana ketika training itu gitu kan ya, maka misalnya training leadership, maka kita akan ketahuan apa sih sebenarnya leadership itu, bagaimana untuk menjadi leader itu, bagaimana nanti attitude leader itu seperti apa gitu kan ya. Nah, subjeknya apa? Yang pertama ya individu, gitu kan ya. Ya individu apa sih yang mau dicari? Balik lagi ke yang tadi, diagram tadi adalah person analysis, kemudian organization analysis, sama si apa namanya task analysis. Jadi itu yang menjadi kunci bagaimana nanti teman-teman untuk melakukan pengembangan and development evaluasi setiap pelatihan yang ada. Ya. Nah, metodenya apa aja sih sebenarnya gitu kan ya? Kalau metode yang dilakukan biasanya yang saya lakukan kurang lebih saya 10 tahun di HR, biasanya sih on the job training gitu kan ya, employee movement, ada yang namanya ke promotion, demotion atau mutasi gitu kan ya, program coaching, program mentoring gitu. Biasanya program coaching and mentoring itu dilakukan setelah biasanya ada yang 3 bulan, ada yang per bulan atau per 6 bulan atau per tahun. Biasanya kalau per tahun namanya performance appraisal untuk penilaian setahun. Biasanya kalau untuk di 6 bulan itu namanya appraisal juga, tapi nanti akan melihat, oh kamu orang itu KPI-nya ini loh untuk tahun 2023 gitu kan ya. Misalnya Dimas gitu kan ya, bagaimana nanti lead time untuk rekrutmen gitu kan ya, bagaimana man hour, bagaimana misalnya apa namanya hubungan external relationship dengan apa namanya dengan berbagai apa namanya instansi pendidikan dan segala rupa. Nah, itu nanti akan terlihat. Apalagi sebenarnya metodenya adalah pembelajaran, simulasi, case study. Biasanya kalau di level manajerial itu nanti akan lebih banyak case study. Bagaimana nanti case study itu akan melihat problem solving, bagaimana dia how to deliver communication, apa namanya how to managing conflict dan sebagainya. Itu kan akan terlihat ketika orang itu melakukan case study, itu kan. Nah, sebenarnya nah itu untuk metode pelatihan. Nah, biasanya setelah pelatihan berlangsung gitu kan, setelah pelatihan berlangsung, misalnya yang tadi saya bilang bahwa ada setelah pelatihan, oh udah ngedesain, udah execute, baru nanti ada yang namanya evaluasi. Kenapa sih dibutuhkan namanya evaluasi? Evaluasi itu dibutuhkan ketika apa namanya setelah training berlangsung, evaluasi akan didapatkan nanti bagaimana untuk program continuous improvement ke depannya ya. Nanti improvement itulah yang akan menjadi perbaikan. Oh, misalnya ketika self training leadership, maka dibutuhkan A, B, C, D, E gitu kan ya. Oh, nanti evaluasinya seperti apa? Maka kita harus dari HR adalah proses monitoring kepada si karyawan tersebut. Nah, apa aja sih sebenarnya evaluasi pelatihan sebenarnya dengan tergantung sih biasanya yang teman-teman HR yang mungkin saya lakukan itu nggak mau ribet sebenarnya. Kita menggunakan time series design, jarang menggunakan kontrol eksperimen. Karena ketika saya dulu skripsi, eksperimen aja udah setengah mati gitu kan ya. Apalagi di dunia kerja dengan pekerjaan yang sangat banyak, maka kita harus eksperimen, ya udah makasih gitu kan. Nggak mau juga gitu ngerjain eksperimen. Bukannya kita nggak mau coba, tapi emang sulit juga gitu. Pelik gitu kan urusannya gitu kan ya. Maka kita coba lakukan dengan namanya the time series design. Apa sih sebenarnya? Ya kita bisa melihat before after sebenarnya before after training, bagaimana nanti para peserta itu memberikan pandangan hasil terhadap training yang sudah dilakukan. Nah, itu yang metode paling mudah. Caranya apa? Ya biasanya dengan sebar kuesioner gitu kan ya. Kemudian nanti dalam 3 bulan nanti akan dievaluasi bagaimana apa namanya trainingnya, bagaimana segala sesuatunya itu nanti akan dievaluasi oleh si peserta si trainee gitu kan ya. Dan nanti seorang trainer pun nanti akan apa namanya berjibaku juga akan menaikkan gimana sih caranya orang itu nggak balik ke asal. Nah, itu yang paling susah dan itu adalah tantangan kami di HR gitu kan ya ketika ditanya, "Oh, kalau udah training habis-habisin duit, terus trainingnya setelah training bakal gitu-gitu aja." Nah, itu yang sebenarnya apa namanya menjadi kikuknya kita di HR karena balik lagi adalah pola mindset dan bagaimana culture gitu kan ya. Sebenarnya
kayaknya mungkin di semua perusahaan kali ya gitu kan ya. Tapi aku nggak tahu, mungkin yang aku rasakin adalah ketika aku di Astra, di Pocari Sweat, di Wipro, apa namanya, eh, teman saya pun di Mayora atau di apa namanya dari Avaria, itu pun mereka apa namanya curhat hal yang sama. Jadi setelah training itu pasti akan balik ke asal gitu kan ya. Dan susahnya itu ngukurnya itu hanya mungkin mereka tuh hanya sampai sebatas learning. Kita sampai sampai learning aja udah sujud syukur gitu kan. Mereka udah paham gitu kan ya. Kalau sampai behavior udah bukan sujud syukur lagi, kita bersyukur banget gitu kan. Apalagi sampai result gitu kan ya. Karena apa? Karena poin satu reaction, learning, behavior aja tuh udah jago banget gitu kan. Tapi kalau untuk ke result kita ya agak sedikit effort tinggi, tapi bagaimanapun itu KPI seorang si people development. Ya, oke. Tadi saya jelaskan evaluasi pelatihan itu ada 4 menurut Kirkpatrick ya, gitu kan. Ada reaction, learning, behavior, dan result. Biasanya reaction itu checklist, kuesioner, interview, gitu kan. Biasanya kalau learning, pre dan post, nanti akan kelihatan learning gain-nya seperti apa. Ya udah, biasanya kan training itu hanya bertahan jago nih ya, jagonya itu adalah mungkin 30 hari, 1 bulan. Itu jago masih nempel, gitu kan ya. Tapi setelah bulan kedua, itu biasanya tuh lupa semua, gitu kan. Nah, itu adalah tantangan kami di HR, gitu kan, bagaimana kita bisa mendevelop, bagaimana kita bisa menjadi learner kepada para partisipan, untuk bisa mereka tuh paham, gitu. Jadi nggak hanya eh, apa namanya hafal di dalam kepala aja, tapi harus sampai di luar kepala. Oh, mereka tahu ketika training itu menjadi supervisor yang baik itu seperti apa, menjadi manajer yang baik itu seperti apa. Mereka tahu sebenarnya, cuman ketika training karena mungkin ada atasan lagi, ya udah gitu kan ya. Kalau ibarat kata menjadi ayam sayur lagi gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya susahnya kita gitu kan ya. Tapi apa namanya, biasanya dan kebanyakan training itu hanya sampai di behavior. Result itu udah paling bagus lah gitu kan ya, karena result itu nanti akan berhubungan dengan cost benefit analisisnya gitu kan ya, ROI-nya seperti apa gitu kan ya. ROI itu return of investment. Jadi training misalnya 10 juta, maka nanti ROI-nya akan didapatkan berapa. Nah, seperti itu sih yang sekarang aja misalnya yang saya lakukan, saya mungkin bisa mengatakan bahwa sampai behavior gitu kan ya. At least sampai behavior dulu gitu kan ya. Jadi bisa melihat bagaimana performanya di setiap 6 bulan gitu kan, setelah ditrainingkan, soft skill-nya bakal kelihatan, hard skill-nya bakal kelihatan. Ada tata cara pengukurannya juga dengan cara kompetensi dan potensi, dengan cara apa namanya? Diagram sumbu X dan sumbu Y gitu kan ya, itu nanti akan terlihat menggunakan 360 degree feedback gitu kan ya, bagaimana ketika ada training itu orang itu ada potensinya seperti apa di sumbu X-nya, Y-nya seperti apa, maka nanti akan masuk apa ke development requirement atau ke role model atau ke star seperti itu. Nah, evaluasi pelatihan yang tadi saya bilang ini baru sampai ke apa namanya ke tahap level kedua, yaitu learning. Nah, tadi evaluasi misalnya kita lakukan pretest karyawan mengikuti pelatihan, lanjut ke post-test, kembali ke pekerjaan, ya setelah itulah yang nanti akan menjadi tugasnya HR, gitu kan ya, bagaimana memonitoring, bagaimana mereka itu apa namanya setiap level itu bisa memenuhi standarnya, kemudian nanti akan menjadi apa namanya penilaian setelah itu. Nah, apa sih sebenarnya manfaat evaluasi pelatihan? Kalau bukan kata Dimas ya, tapi kata yang saya baca katanya ada 2 manfaat. Manfaat sekunder gitu kan ya. Nah, yang satu pasti menentukan efektivitas pelatihan gitu kan ya. Yang kedua juga mengumpulkan data sebagai dasar penyempurnaan program pelatihan, memberikan masukan untuk tindak lanjut pasca pelatihan. Nah, ini yang apa namanya yang harus kita lakukan, manfaatnya ini gitu kan ya. Kalau kita nggak ada evaluasi, ya udah les aja gitu ya, nggak akan ada gimana-gimana, training gitu kan ya, hanya untuk memenuhi apa namanya kewajiban, tapi setelah itu ya nggak ada efek, ya buat apa gitu kan ya. Ya harusnya kan ketika ada training itu namanya juga program pengembangan dan pelatihan ya, maka harus ada improvement di area tersebut. Ketika udah diberikan pelatihan, maka apa sebenarnya akan yang menjadi objektif teman-teman ketika teman-teman itu melakukan pelatihan. Jadi jangan sampai nanti pelatihan udah harganya misalnya puluhan juta, terus nggak ada apa-apanya, ya buat apa gitu kan ya. Mendingan harganya misalnya
2 juta, 3 juta, tapi bisa berimpact, ROI-nya bagus, seperti itu. Oke, sebenarnya apa aja sih komponen evaluasi pelatihan? Satu ya sasaran, gitu kan. Sasaran tadi saya bilang adalah si objektif settingnya. Kemudian instrukturnya, si trainernya, gitu kan ya, bahan itunya seperti apa, pesertanya, metodenya apa aja, yang tadi saya bilang, lecturing, case study, presentation, atau seperti apa, boring nggak, gitu kan. Nah, lingkungan, gitu kan ya, lingkungannya seperti apa, apakah mendukung nggak untuk kegiatan training tersebut. Kalau nggak mendukung, ya udah gitu, nggak akan dapat impact apa-apa. Maka kesemuanya itu akan menjadi satu kesatuan. Ya, ketika misalnya metodenya bagus, maka sasarannya bagus, maka hasilnya pun akan memuaskan. Ya, jadi kita pun ketika memilih training juga harus paham juga gitu kan ya, harus harus bisa melihat sejauh mana si training ini bisa menguasai kita gitu kan ya, supaya apa yang diberikan oleh trainer itu bisa berimpact kepada si pesertanya. Jadi saya bilang ini mungkin lanjutan metode evaluasi model pelatihan Kirkpatrick, ada reaksi, pembelajaran, perilaku kerja, dan hasil. Nah, apa sih sebenarnya di evaluasi tingkat 1 sebenarnya? Ya, lebih ke pertanyaan simpel. Biasanya kalau saya tuh dan tim itu memberikan Google Form gitu kan ya. Apakah training ini suka apa enggak gitu kan ya, bagaimana tanggapan dari seluruh peserta training ini. Ini hal yang simpel banget gitu kan ya. Makanya kalau training hanya baru level 1, tingkat 1 ya asa aneh aja gitu kan ya. Maka minimal kan kita harus sampai tahap ke learning gitu kan. Yang kedua, evaluasi pembelajaran gitu kan ya. Apakah setelah pembelajaran itu akan meningkat, adanya perubahan sikap? Ya, cara melakukannya ya kita harus melakukan observasi gitu kan setelah training, evaluasi pengetahuan, keterampilan sebelum sudah pelatihan. Jadi saya bilang sebelum training itu misalnya orang itu hanya ngetik satu hari itu misal 10 lembar. Nah, besoknya ya berarti setelah training harus 15 lembar. Kalau nggak 15 lembar, ada apa? Ataukah misalnya orangnya itu misalnya batu gitu kan ya, atau orangnya itu males, atau seperti apa, atau emang ya hanya sebatas ini doang gitu, atau misalnya bahkan setelah training bisa sampai 25 halaman, ya itu good juga gitu kan ya. Jadi itu sebagai patokan juga training dilakukan. Tapi bukan berarti ketika ada hal yang emang benar-benar susah untuk dikomunikasikan, jangan ditrainingkan gitu kan ya. Jadi nggak semua itu bisa dilakukan dengan training ya. Jadi training itu bukan obat ya. Training itu hanya sebagai tools ya. Balik lagi adalah ke bagaimana teman-teman melakukan pola mindset di pikiran teman-teman sehingga teman-teman itu bisa punya niatan untuk menjadi lebih better gitu kan ya. Itu sih sebenarnya arahnya ke situ. Yang susah itu bukan ngerubah orangnya, tapi bagaimana ngerubah culture dan ngerubah pola mindset. Itu yang paling susah. Ya, dan itu yang harus teman-teman lakukan. Gitu kan ya. Ketika harus teman-teman melakukan training, ya teman-teman harus diniatin bahwa setelah training gue harus jadi orang baik nih. Gue harus bisa membuktikan appraisal gue. Nah, itu harus seperti itu. Gitu kan, jangan sampai nanti ya udah, udah training ya udahlah gitu kan ya. Nah, jangan sampai kayak gitu ya percuma gitu kan ya. Mau sampai profesor misalnya, ya kalau misalnya nggak ada motivasi dalam diri, ya udah gitu. Jadi mau sampai training juga berbanyak-banyak gelar, misalnya PINASIM, CARP, wah panjang lah, panjang lebar kali tinggi misalnya gitu kan. Ya kalau misalnya teman-teman nggak ada improvement, nggak ada niatan dalam diri, ya udah gitu kan, ya udah teman-teman gitu-gitu aja gitu kan. Jadi harus kuncinya adalah teman-teman harus bisa memaksimalkan potensi dalam diri, kenali diri teman-teman, teman-teman tuh punya strength and weakness apa sih, sehingga dari strength and weakness itu teman-teman bisa menjadi dari zero menjadi hero ya. Ini sebagai contoh evaluasi pembelajaran, sebenarnya ini contoh evaluasi training mengenai perubahan keterampilan dalam menggunakan peralatan. Ya setelah ini yang asalnya nggak bisa menggunakan peralatan misalnya laptop, akhirnya teman-teman bisa gitu kan ya. Atau misal untuk IT infra misalnya nggak bisa masang CCTV, tapi setelah training teman-teman bisa masang TV, ya itu berarti good dong gitu kan. Dan itu nanti akan dievaluasi selama 3 bulan ataupun maksimal di 6 bulan.
Yang ketiga adalah evaluasi perilaku kerja, gitu kan ya, mengukur seberapa banyak perilaku kerja dalam pelatihan diaplikasikan di tempat kerja. Nah, yang tadi saya bilang gitu kan ya, biasa itu mereka tuh semangat setelah training satu minggu, 2 minggu, wah, gue udah training leadership nih, gue udah training misalnya apa ya, negotiation skill, jago nih, gitu kan ya. Tapi setelah itu ya udah, gitu kan ya, setelah 2 bulan, setelah 2 minggu, 3 minggu, ya gue nggak tahu nih apalagi ya, gitu karena mungkin udah apa namanya, udah bosan, udah jenuh karena mungkin ngegas di awal, melehoi di akhir, ya udah berarti apa sebenarnya evaluasi perilaku kinerjanya ya, makanya dibantu oleh HR, dibantu oleh atasan, dibantu oleh diri sendiri untuk bisa bersikap bahwa saya tuh mampu, saya tuh bisa untuk melakukan kinerja dengan baik. Ya, kemudian ini masih evaluasi perilaku kerja. Nah, ini contoh nih gitu kan ya, program leadership development program. Biasanya workshopnya 3 hari gitu kan ya. Nah, itu nanti akan dilihat bagaimana coaching, apa namanya, presentasi 1 gitu kan ya. Kemudian workshop 2 sama itu ranahnya people development gitu kan ya. Nanti akan melakukan action learning setelah 3 bulan, baru nanti akan dilihat 6 bulan ke depan itu dia itu akan menjadi seperti apa gitu kan ya. Nah, itulah nanti proses observasi yang dilakukan. Yang terakhir adalah evaluasi hasil. Mengukur seberapa jauh hasil akhir dicapai karena peserta mengikuti pelatihan gitu kan ya. Ya nanti misalnya udah training ini misalnya dulu ketika saya di Pokari satu line itu apa namanya memproduksi 1.000 pieces misalnya. Ya nanti setelah training makanya harus 1.500 didukung dengan mesin gitu kan ya. 1.500 pieces gitu kan ya. Itu harus seperti apa gitu kan ya, sehingga nanti akan melakukan efektivitas seperti lembur gitu kan ya, frekuensi kecelakaan kerja, maka harus didukung dari lingkungannya juga. Ini contoh evaluasi hasil gitu kan ya, secara kuantitas unit produksi gitu kan ya, turnover, kualitas ya, berarti kita harus melihat tingkat kerusakannya, penolakan, rejection, defect dan segala rupa gitu kan ya, itu nanti harus dilihat. Kemudian apa aja sih yang faktor mempengaruhi kinerja sebenarnya setelah improvement after program, kita juga harus bisa melihat eksternal faktornya. Kalau misalnya eksternal faktor kita juga nggak bisa berbuat banyak kepada kita, ya udah kita akan stuck di situ aja gitu kan ya. Kemudian kita harus bisa membuat program gitu kan ya. Kemudian continuous improvement kalau di namanya perusahaan Jepang, apa namanya, kita harus bisa improve terus gitu. Jangan sampai nanti kita stuck di satu tempat, satu project sehingga kita nanti nggak ada improvement apa-apa gitu kan ya. Kemudian kita juga harus bisa melakukan review terkait sistem dan prosedur. Seperti itu. Kapan sih sebenarnya evaluasi hasil dilakukan? Biasanya itu 1 tahun atau 1,5 tahun, gitu kan ya. Biasanya apa namanya, kalau dari atasnya misalnya tidak berpartisipasi, gitu kan ya, maka nanti hasil trainingnya pun ya tidak akan menjadi apa-apa, gitu kan ya. Kemudian kita lihat juga misalnya training apa namanya, leadership dibutuhkan banget misalnya, ya udah berarti prioritas dari manajemen. Baik manajemen juga harus turut andil. Balik lagi adalah ketika training bukan tanggung jawabnya seorang HR, tapi tanggung jawabnya juga sebagai atasan, tanggung jawab sebagai peer-nya juga untuk bisa melihat orang ini bisa mampu atau tidak ketika menjalankan training dan setelahnya seperti apa dan improvement-nya seperti apa ya. Oke. Setelah selesai gitu kan ya, presentasi sudah selesai, ya mungkin kalau teman-teman mau minum-minum, makan-makan boleh ya. Terima kasih. Pas banget waktunya Pak. Terima kasih banyak Pak Dimas atas Ya. paparannya mengenai evaluasi dan pengembangan SDM yang luar biasa. Pak Dimas telah menyampaikan paparannya yang sangat cukup jelas ya, lengkap, details. Baik, teman-teman, langsung saja jika ingin ada pertanyaan. Oh iya Pak Dimas, di sini ada chat yang sangat menarik Pak. Ada karyawan yang satu PT dengan Bapak dari mahasiswa kita. Namanya Mbak Yenika. Ya. Halo Mbak, salam kenal. Salam kenal Kak Dimas. Ya, dari mana Mbak? Bagian apa? Aku bagian produksi. Oh. Iya, produksi di bawah pimpinan Pak Widianto. Oh, Pak Widi. Ya, inventory ya. Iya, betul Mas. Oke. Oh. Baik, terima kasih
Pak Dimas, Ibu, jadi agak kagok ya, saya ibu apa kakak ya? Kakak Supina, saya boleh kita sama-sama buka pertanyaan ya, teman-teman. Jadi dimulai tadi udah langsung ada yang bertanya di sesi pertama, langsung aja di chat kolom saya bacakan, boleh ya Kak? Kita di chat kolom itu 3 pertanyaan, kemudian silakan yang dari sekarang boleh di raise hand yang ingin bertanya. Nanti operator bisa cek mana yang duluan ingin bertanya, silakan dari sekarang dibuka sesi tanya jawab. Dan jangan lupa untuk ditunjukkannya ke siapa, narasumber pertama atau narasumber yang kedua. Terima kasih teman-teman. Sembari ada yang ingin bertanya raise hand, saya bacakan pertanyaan pertama dari ini Kak, Kak Supina, ada yang ingin bertanya. Namanya Suryana. Nah, karena di negara kita lebih banyak pencari kerja dibandingkan lapangan kerja, sehingga persaingan semakin ketat, artinya opportunity semakin kecil. Saya dengar di negara-negara maju seperti Eropa kebalikannya banyak opportunity. Nah, Kak, yang ingin saya tanyakan bagaimana calon tenaga kerja kita bisa membidik opportunity di luar negeri? Bagaimana kita bisa masuk dan bersaing di luar negeri? Terima kasih. Thank you Mas Irlan. Tadi pertanyaannya dari Suryani ya? Suryana. Suryana, oke. Suryana. Oke. Halo malam Suryana. Can I see you? Where are you? I cannot see you. I really wish that I could see you. Suryana, could you Boleh please turn buka your camera on? on-cam Kak Suryana. Kak Suryana, oke. Sambil jawab ya. Boleh, boleh. Kerja di luar negeri gitu ya, it has always been hot topic gitu ya, apalagi kalian generasi muda. Saya akan menjawab dalam 2 sisi. Yang pertama adalah kerja di luar negerinya dulu. Kalau saya jadi kalian, dan itu saya lakukan before I get married gitu ya, karena saya orangnya selalu mau mengambil peluang yang lebih besar, selalu mau mengambil tantangan lebih besar, selalu mau mengambil kesempatan yang lebih besar gitu ya. Saya akan ambil